Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, selamat datang di BINUS ASO School of Engineering. Perkenalkan, nama saya Dr. Hauhichi. Saya adalah dekan dari BINUS ASO School of Engineering. Presentasi saya hari ini adalah tentang BINUS ASO School of Engineering dan The Millennials. Isinya adalah sekilas tentang BASE, bagaimana cara mendidik milenial di BASE, bagaimana kegiatan kampus di BASE, pencapaian mahasiswa, dan mengapa BASE merupakan pilihan yang tepat untuk adik-adik. Yang pertama, sekilas tentang BASE. BINUS ASO School of Engineering merupakan joint venture antara ASO College Group Jepang dengan BINUS University. ASO College Group Jepang merupakan salah satu professional training college yang ternama di Jepang, yang memiliki 12 colleges, dan ASO College Group sudah berusia lebih dari 80 tahun. Sedangkan ASO College Group itu sendiri merupakan bagian dari ASO Group. ASO Group yang sudah berusia lebih dari 140 tahun. Dan core bisnis dari ASO Group adalah infrastructure dan environmental solution, medical healthcare, education and human resources, serta lifestyle services. Sedangkan BINUS University kita semua sudah mengenal, setelah berkiprah selama 38 tahun, BINUS University berkembang begitu pesatnya sehingga menjadi salah satu universitas ternama di dunia dan perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. BINUS University tidak hanya memiliki 1-2 kampus, tetapi beberapa kampus di Jakarta, di Bekasi, di Alam Sutera, di Malang, di Bandung, dan di sini adalah BINUS ASO School of Engineering. BINUS ASO School of Engineering atau biasa dikenal atau disebut dengan istilah BASE didirikan secara resmi tahun 2014 yang menawarkan proses pendidikan yang baru melengkapi komitmen BINUS University untuk Indonesia. BINUS ASO School of Engineering atau BASE memiliki 2 program. Yang pertama adalah Product Design Engineering dengan fokus desain, ergonomics, dan optimal solution. Sedangkan yang kedua adalah Automotive Robotics Engineering yang berfokus kepada Intelligent Controls in Automotive. BASE dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, mulai dari lab untuk menunjang kurikulum, drafting lab, expression technique lab, physics lab, ergonomic lab, computer lab, intelligent control lab, CAD lab, sitting area, garden, grand cutting car dari Daihatsu, dan juga dari Nissan Indonesia. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett sebagai salah satu orang terkaya atau tersukses di dunia. Warren Buffett mengatakan bahwa price is what you pay, value is what you get. Artinya apa, Bapak, Ibu? Bahwa BASE tidak hanya berfokus kepada pengadaan fasilitas, tapi lebih dari itu, yaitu added value. Apa yang bisa dialami, dimiliki oleh adik-adik setelah menjadi mahasiswa di BASE selama 4 tahun kuliah di BASE, dan ketika lulus siap untuk menjadi individu yang dewasa dan mampu berkiprah untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Salah satu hasil dari proses belajar di BASE adalah keikutsertaan mahasiswa BASE dalam kompetisi Shell Eco Marathon. Shell Eco Marathon atau SEM merupakan salah satu kompetisi ternama di dunia untuk efisiensi bahan bakar. Tim dari BASE yang menamakan dirinya dengan istilah The BASE Team, The BASE Team, ikut serta dalam Shell Eco Marathon Asia pada tahun 2019 yang diadakan pada tanggal 29 April hingga 2 Mei tahun lalu. Ini adalah beberapa foto kegiatan ketika mereka bertanding di Malaysia, Sepang. Ini adalah mobil yang mereka hasilkan mulai dari scratch. Jadi yang menarik di sini adalah bahwa mereka membangun mobil, irit bahan bakar mulai dari scratch. Tanpa biaya, tanpa grant. Mereka harus mencari grant itu sendiri, lalu mengusahakannya, dan kemudian berhasil masuk ke final dan bertanding di Shell Eco Marathon Sepang. Yang menarik adalah bukan menang atau kalah,
Di sini selalu bercerita tentang pengalaman belajar di BASE, tentang lesson learned. Ketika mereka pulang dengan penuh semangat, tim The Base itu bercerita kepada kami dan kami mencatatnya. Yang pertama mereka mengatakan bahwa, Bu, ternyata pandai saja itu tidak cukup. Lalu saya tanyakan, jadi apa yang diperlukan? Mereka menyebutkan ada 6 hal. Yang pertama adalah bahwa siap secara mental itu nomor 1. Yang kedua adalah bahwa punya pengalaman. Punya pengalaman apa? Saya mengatakan mereka bertanding ke Sepang kan pengalaman yang pertama. Mereka mengatakan pengalaman under pressure, di mana semua proses belajar mengajar di BASE itu menuntut kita untuk berinisiatif, menuntut kita untuk mencari problem solving dan tidak hanya meminta atau merengek. Inilah yang membantu kita untuk bisa survive ketika di Sepang kita harus berjuang secara mandiri, tidak ada satu orang pun yang mau membantu kami kecuali tim kami sendiri. Lalu yang ketiga itu menjadi penting solidnya teamwork, berlatih dalam tim, memiliki jiwa untuk mampu bekerja dalam sebuah tim itu menjadi penting. Hal ini dimungkinkan dalam proses belajar mengajar di BASE menurut mereka. Karena apa? Karena mereka berada dalam satu kelas dari jam 8 sampai jam 5 selalu bersama-sama. Mereka terlatih untuk punya komitmen untuk berinteraksi sebagai sebuah keluarga besar. Dan yang keempat tentu saja mereka mendapatkan full support. Mereka merasakan full support. Yang paling penting adalah support itu dirasakan. Bukan diberikan saja, tapi diberikan ketika support itu tidak dirasakan, tidak memberikan makna untuk mereka. Itu yang mereka katakan. Full support dari institusi sangat mereka rasakan. Dan yang kelima adalah kesempatan, kemampuan mereka untuk bisa terus belajar, memperbaiki diri secara berkesinambungan, belajar dari kesalahan mereka. Dan yang keenam tentunya adalah harapan bahwa apa yang mereka kerjakan tidak selesai setelah mereka kembali, tapi bisa dilanjutkan oleh adik-adik mereka. Dan ternyata harapan mereka itu berhasil. Ini adalah Achievement Certificate of Achievement yang mereka bawa pulang dari Sepang sebagai salah satu tim universitas swasta pertama yang berhasil menyentuh garis finish dan tampil dalam Board Shell Eco Marathon. Yang kedua adalah bahwa adik-adik mereka melanjutkan perjuangan mereka. Mereka membuat prototype car yang sudah dan berhasil masuk final dan akan bertanding tanggal 1 sampai 5 Juni 2020. Akan tetapi ada sedikit kendala sehubungan dengan virus corona yang beredar. Kami mendengar bahwa perlombaan Shell Eco Marathon di Sepang kali ini dibatalkan. Namun demikian yang menjadi catatan di sini adalah bahwa mereka berhasil masuk final. Ada sedikit pesan dari tim The Base 2020 ini. Saya mengatakan apa yang kalian pelajari selama sekian tahun kuliah di BASE sebelum bertanding ke Shell Eco Marathon Asia. Mereka mengatakan bahwa di BASE kita bertransformasi menjadi individu yang lebih matang, menjadi individu yang lebih kokoh, yang lebih kuat, yang tahan uji, dan tidak menjadi anak-anak yang manja seperti ketika kita masuk semester 1 di BASE. Selain performance dari tim dari BASE, mahasiswa ARE semester 3 juga menunjukkan kiprahnya dengan menjuarai National Robotic Competition dengan memboyong piala bergilir dari Kemenpora pada tahun 2019 November yang lalu. Selain kemampuan mereka untuk bertanding secara hard skill, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk berlatih bagaimana menuliskan penemuan-penemuan mereka secara ilmiah. Tentunya dibantu dengan dosen-dosen tertentu yang sesuai dengan bidangnya. Inovasi mereka tentang automatic bicycle gear shift system design berhasil diterima di International Conference IEOM pada tahun 2018 dan International Conference tersebut terindeks Scopus sebagai salah satu indeks scientific research yang diakui berstandar dunia. Yang berikutnya lagi adalah pada tahun 2017 adik-adik dari Produk Design Engineering sekali lagi ketika mereka memasuki semester 3, mereka memiliki semangat untuk mengikuti kompetisi Chronicle International Competition. Kompetisi mereka membuat kunci yang dapat mengingatkan penggunanya apakah pintunya sudah terkunci atau belum. Mereka menduduki ranking tingkat pertama, menduduki posisi pertama untuk full proposal presentation
dan masuk ke dalam 5 besar dari 15 finalis yang ada. Yang berikutnya adalah World Games Competition tahun 2017. Bob Alvin, anak semester 1 dari Automotive Robotics Engineering, berhasil memenangkan Sumo Robot Competition untuk 3 kategori di Singapura. Alvin pulang dengan membawa medali emas, silver, dan perunggu. Sekarang saya menuliskan presentasi ini dalam bahasa Indonesia, yaitu model pembelajaran di BASE. Kenapa? Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya hormati, karena ini adalah inti dari presentasi ini. Saya sangat berharap bahwa presentasi ini pesan yang ingin disampaikan tentang proses belajar di BASE yang dikatakan unik itu bisa dipahami secara utuh oleh adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa ada di kampus dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8.40 sampai jam 5 sore. Yang kedua, Jumat dari jam 8.40 sampai jam 3 sore. Untuk apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah selama berada di kampus mereka belajar menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang positif, termasuk tidur siang. Yang kedua, selama berada di kampus mereka berinteraksi dan menghargai mahasiswa lain dengan segala perbedaannya. Yang ketiga, mereka selain kuliah sesuai dengan kurikulum dan SKS yang sama dengan universitas yang lain, mereka juga memiliki sesi apa yang disebut dengan independent session. Mereka bisa mengerjakan project-project selama independent session, membuat PR mereka, ataupun membentuk klub-klub sesuai dengan minat dan bakat mereka. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya mereka bisa mengembangkan keterampilan mereka selama ada di BASE, dan ketika mereka pulang jam 5, seluruh PR sudah selesai dikerjakan dan mereka memiliki kehidupan pribadi untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Yang keempat adalah selama proses belajar di BASE itu menuntut anak-anak untuk bisa belajar sabar dan tekun. Dan yang terakhir adalah belajar menangkap makna dari sebuah peraturan atau keadaan. Kenapa harus berada di kampus dari jam 8 sampai jam 5, Jumat dari jam 8 sampai jam 3. Beberapa alumni kita sudah menghasilkan 2 alumni. Kebanyakan dari alumni itu mengatakan bahwa proses belajar di BASE dari jam 8 sampai jam 5 telah membuat mereka untuk lebih mampu menghadapi tantangan ketika mereka masuk ke tempat kerja. Mereka menjadi lebih unggul dibandingkan rekan-rekan kerja mereka yang lain yang juga baru masuk. Dan yang penting adalah hal ini membuat mereka menjadi terpilih dan dapat menata karir mereka menjadi lebih baik untuk jangka panjang. Ini model pembelajaran di BASE. Mereka juga melakukan pameran untuk hasil independent session mereka, tugas mandiri mereka maupun tugas kelompok mereka. Yang kedua, penilaian diberikan tidak hanya oleh dosen mereka, tapi juga kami mengundang industri untuk menilai mereka, untuk menilai karya-karya mereka sehingga mereka merasakan bangga. Lalu yang ketiga adalah kerjasama dengan industri memungkinkan mahasiswa mendapatkan proyek real, proyek yang nyata, bukan studi kasus. Model pembelajaran BASE yang kedua adalah bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk berperan dan memberikan feedback. Seluruh mahasiswa diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam mengisi program orientasi mahasiswa baru dengan konten yang konstruktif. Feedback setiap mahasiswa ditampung untuk perbaikan selanjutnya. Kami mencatat dan mahasiswa selalu memonitor dan kita bersama-sama bekerja sama untuk membuat proses belajar mengajar yang lebih baik dari hari ke hari. Yang ketiga yang kita berikan adalah counseling dan advising. Kenapa? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association dari Amerika, mereka mengatakan bahwa stres yang dialami oleh kaum milenial biasanya dilarikan secara tidak sehat. Seperti misalnya minum minuman keras, surfing di internet, dan merokok. Oleh karena itu yang ketiga kita melakukan counseling dan advising, yaitu pembentukan diri. Advising secara rutin diberikan 3 kali setiap semester dan ini secara intensif dilakukan. Yang kedua adalah counseling diberikan jika dibutuhkan. Selama counseling dan advising ini mereka belajar berdialog antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen. Belajar memahami dirinya dan belajar memahami keadaan di luar dirinya. Yang ketiga, belajar mendengarkan dan belajar melatih empati mereka untuk menjadi lebih
tajam, dan lebih baik. Model pembelajaran di BASE yang keempat adalah tentang pembentukan karakter melalui mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, dan agama. Dalam mata kuliah pembentukan karakter ini, mahasiswa diajarkan untuk bisa memahami Sang Pencipta secara lebih luas, lebih dari sekedar kata-kata yang mereka bisa baca dari kitab suci. Yang kedua adalah melatih empati dan memupuk kerendahan hati dengan melakukan proyek-proyek sosial di mana mereka harus menggalang dana untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Satu syaratnya adalah mereka tidak boleh mendapatkan dana itu dari orang tua mereka. Institusi mendukung kegiatan mereka untuk menggalang dana. Yang ketiga adalah mereka bisa melihat NKRI dan kehidupan bernegara secara lebih detail dan aktual. Dan yang terakhir adalah memahami dan melaksanakan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Setiap angkatan mendapat kesempatan untuk berkarya dan berbagi, melatih empati dan memupuk rasa bersyukur dalam pembentuk mata kuliah karakter building tersebut. Dan salah satu dosennya adalah Dr. Tan Shot Yen, seorang prominent, filantropis, bestseller writer, keynote speaker, dan juga medical doctor. Buat apa Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya cintai? Kenapa harus orang seperti itu? Kenapa harus prominent dengan berbagai macam kelebihannya? Tujuannya adalah supaya anak-anak bisa belajar, berlatih, berpikir dalam dimensi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Yang kelima adalah melakukan pertemuan orang tua dan pameran secara rutin. Hasil belajar mahasiswa dilaporkan kepada orang tua murid. Banyak hubungan yang kuat, yang kurang harmonis antara anak dengan orang tua bisa terselesaikan melalui peristiwa ini. Event ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara anak dengan orang tua. Yang kedua adalah anak-anak juga belajar mempromosikan karyanya sambil tetap menjadi individu yang rendah hati. Menurut catatan kami, pada tahun 2017, peristiwa ini pernah menyelamatkan sebuah hubungan antara seorang anak dan seorang ayah yang tidak berbicara selama 4 tahun. Dengan adanya peristiwa ini, maka untuk pertama kalinya anak tersebut dan bapaknya berbicara untuk pertama kalinya. Peristiwa itu kami catat dan menjadi catatan, menjadi feedback bagi kami bahwa ini menjadi salah satu kekuatan proses belajar mengajar di BASE. Karena kita tidak hanya ingin menciptakan anak-anak yang pintar, tetapi anak-anak yang juga bisa menghargai orang tuanya. Menurut EPA, beberapa faktor penting bagi kelompok milenial untuk bisa tumbuh dan berguna adalah memiliki hubungan yang kuat dan positif, paling tidak dengan satu orang yang peduli. Dan yang kedua adalah mendapatkan dukungan yang cukup di samping agama dan spiritual yang kokoh. Itu kenapa membangun komunikasi dengan para orang tua mahasiswa menjadi salah satu inti proses belajar di BASE. Yang keenam adalah adanya independent session yang sudah berkali-kali Bapak, Ibu, dan adik-adik dengar. Dalam independent session ini ditujukan untuk mengembangkan inisiatif. Independent session artinya dosen tidak memberikan tugas, tapi anak-anak dibiarkan sendiri, lalu anak-anak ditunggu untuk mendapatkan inisiatifnya. Melahirkan inisiatif-inisiatif. Biasanya setelah 1 semester, anak-anak itu akan giat memiliki inisiatif, memiliki kemandirian, bekerja sama, mencari teman-temannya yang sepaham, yang satu hobi, lalu membentuk klub, membentuk berbagai macam proyek dan kegiatan yang bermanfaat seperti yang adik-adik dan Bapak Ibu sudah melihat dari presentasi sebelumnya tadi. Semua kejuaraan yang ada dan aktivitas tersebut adalah hasil dari independent session. Di samping adik-adik mereka juga belajar untuk bertanggung jawab dan belajar untuk menggunakan waktu luang secara positif. Kalau yang ini adalah foto tentang kontribusi dan pengembangan sistem absensi untuk independent session menggunakan face recognition. Yang buat siapa adik-adik? Ini adalah mahasiswa semester 3. Absensi face recognition diujikan untuk absensi masa orientasi mahasiswa baru tahun 2019 yang lalu. Dan kontribusi tersebut kita sampaikan kepada mahasiswa baru untuk menjadi pembelajaran mahasiswa baru bagaimana bisa berkontribusi dan menjadi warga negara yang baik. Model pembelajaran di BASE
Untuk Independent Session ditujukan untuk mendapatkan pengkayaan melalui beberapa workshop. Ini adalah beberapa foto. Salah satunya adalah 3D Printing Advance. Hasil kerjasama dengan industri memungkinkan mahasiswa PDE dapat mencoba teknologi 3D printing yang terbaru dari tahun ke tahun tanpa berbayar. Independent Session mereka pakai untuk melakukan workshop rutin setiap minggu dari ASO lecturer untuk mahasiswa Automotive Robotics Engineering. Mereka juga menggunakan Independent Session untuk menyelenggarakan pesta Halloween, di mana mereka bisa bersosialisasi dengan mahasiswa dari universitas lain. Yang berikutnya adalah menyelenggarakan kompetisi Tech Infinity untuk produk desain dan robotics. Kembali mereka juga bisa mengundang mahasiswa dari universitas lain dan bekerja sama dengan unit lain, misalnya dengan marketing. Misalnya ketika mereka ingin memberikan grant kepada pemenang lomba untuk mendapatkan grant beasiswa. Independent Session juga bisa dipakai untuk menyelenggarakan malam kebudayaan melalui live musik dan masakan Indonesia. Ini adalah beberapa foto. Atau menyelenggarakan donor darah sebagai bagian dari fostering dan empowering the society. Mahasiswa menggunakan waktu Independent Session dengan menyelenggarakan kegiatan sosial yaitu donor darah. Aktivitas ini berhasil mengumpulkan lebih dari 100 ampul darah dan mendapatkan sorotan media setempat. Yang ketujuh adalah setiap satu semester selalu ada yang namanya Innovation Week selama 5 hari berisi berbagai kegiatan yang dapat mendukung pola berpikir kreatif dan inovatif. Misalnya workshop tentang data mining, dan ini adalah foto tentang workshop video making. Yang ini adalah tentang sketch menggunakan pensil, reverse engineering. Semuanya diinisiasikan oleh para mahasiswa dan para dosen mendukung untuk pengadaannya. Ini adalah workshop untuk 3D modeling dan printing di mana mereka juga menggunakan waktu Independent Session. Yang ini adalah workshop tentang coffee brewing. Dan tidak lupa tentunya tentang entrepreneurial. Sharing session dari pelaku bisnis terkait dengan entrepreneurship. Misalnya menciptakan bisnis 4.0. Dan yang kedelapan adalah setiap mahasiswa melakukan summer course in Japan. Setiap mahasiswa akan mengalami summer course di Jepang untuk apa? Untuk kuliah menggunakan seluruh fasilitas yang ada di ASO College Group. Dan yang kedua adalah melakukan short internship di perusahaan-perusahaan Jepang. Selama summer course mereka akan belajar menjadi individu yang mandiri, yang lebih mandiri. Yang kedua beradaptasi dengan budaya lain. Yang ketiga belajar bertanggung jawab. Yang keempat, belajar membagi waktu untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Karena target yang telah ditetapkan mereka dapat dari industri, di mana mereka harus melakukan solusi-solusi sesuai dengan yang diminta oleh solusi dan harus on time. Dan yang terakhir adalah mendapatkan sertifikat dari industri Jepang. Yang kesembilan adalah Capstone Project dilakukan di industri selama 1 tahun, 2 semester. Di mana mahasiswa semester akhir, semester 7 dan semester 8 harus melakukan proyek-proyek real di industri dan solusi-solusinya harus bisa dipakai dan memiliki standar industri. Ini adalah beberapa contoh dari Capstone Project mahasiswa. Salah satu yang menjadi catatan yang menarik adalah mereka berhasil membuat arm robot yang bisa dipakai untuk lab Automotive Robotics dan Engineering. Ini adalah cover luggage yang menjadi solusi untuk perusahaan Universal Luggage Indonesia dan sudah dijual. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, kenapa BASE sebagai pilihan yang tepat untuk adik-adik semua? Saya hanya ingin menyampaikan sebuah fakta real tentang employment rate. Proses belajar di BASE menghasilkan individu yang kompetitif melalui 100% keterserapan sebelum wisuda. Kita sudah memiliki 2 wisudawan. Kita sudah meluluskan 2 angkatan. Lulusan yang pertama adalah tahun 2018, di mana 100% terserap sebelum wisuda, 83% bekerja di global, dan 17% memilih bekerja di startup bisnis. Distribusi untuk angkatan kedua pada tahun 2019 agak sedikit berbeda, meskipun sama-sama 100% terserap sebelum wisuda. 52 di antara mereka memilih untuk menjadi entrepreneur. 19% dari mereka memilih bekerja di global,
dan 29% dari mereka memilih bekerja di national company dan 1 di antaranya memilih bekerja dan diterima bekerja di Jepang. Yang terakhir adalah kenapa BASE. Yang pertama adalah bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berlatih, berpikir untuk berkembang secara optimal. Yang kedua, BASE mengedepankan kualitas bukan kuantitas, yang memungkinkan lulusan cepat dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah mahasiswa dididik untuk menjadi berbeda, unik tetapi tidak aneh, memiliki added value, tidak hanya siap pakai tetapi memiliki wawasan yang luas dan matang yang pada ujungnya akan mendukung karir mereka dalam jangka panjang. Yang keempat adalah keterlibatan industri yang intensif memungkinkan hasil karya mahasiswa dihargai orang, sehingga mahasiswa memiliki prestasi yang membanggakan. Yang kelima adalah ASOK College Group dan BINUS University merupakan 2 institusi dengan reputasi dunia yang unggul, sehingga menjamin lulusan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri tanpa kesulitan yang berarti. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang saya cintai, sebagai closing remark dapatlah saya katakan bahwa kuliah di BASE sebetulnya merupakan sebuah pengalaman, experience beyond engineering. Artinya apa? Artinya bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melatih kemampuannya melakukan terobosan-terobosan untuk bisa beradaptasi dengan seluruh keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, sehingga mampu untuk terus maju dan berhasil dalam studinya, sehingga bisa lulus menjadi sarjana, menjadi individu yang matang, yang tidak hanya berguna untuk dirinya, tapi juga untuk orang tuanya, untuk lingkungan sekitarnya, untuk society-nya, untuk bangsa dan negaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami, BINUS ASOS School of Engineering.